Selamat siang semuanya. Hari ini kita belajar tentang teknik sistem dokumentasi. Kita lihat terlebih dahulu dokumentasi yang dimaksud apa, seperti itu ya. Jadi dokumentasi di sini adalah suatu teknik yang digunakan untuk menjelaskan bagaimana suatu sistem bekerja, termasuk siapa, apa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana data diinput. Bagaimana data diproses, bagaimana data disimpan, dan kemudian apa hasilnya atau informasi yang dihasilkan. Kemudian juga dokumentasi dapat menjelaskan bagaimana suatu internal kontrol atau pengendalian internal bekerja dalam sistem tersebut. Ya, jadi dokumentasi di sini menggambarkan bagaimana suatu proses dalam suatu sistem tersebut bekerja, ya. Jadi di dalam suatu perusahaan tersebut terdapat beberapa aktivitas atau kegiatan. Misalkan aktivitasnya adalah aktivitas penggajian karyawan. Maka dalam proses penggajian karyawan tersebut ada beberapa pihak atau departemen yang terlibat. Misalkan adalah departemen tempat karyawan tersebut bekerja. Kemudian ada prosesnya. Kemudian dalam proses penggajian tersebut ada pihak bank yang ikut terlibat dalam proses transfer, kemudian gaji diterima oleh karyawan. Nah, proses semua itu digambarkan dalam suatu dokumentasi. Sehingga di dalam dokumentasi terdapat beberapa manfaat yang dapat diperoleh. Yang pertama adalah dapat membaca dokumentasi untuk menentukan bagaimana sistem bekerja. Kemudian, perusahaan juga dapat melihat atau mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan internal kontrolnya. Kalau misalkan ada sesuatu yang kurang atau perlu diperbaiki, maka dapat segera dilakukan improvement. Kemudian yang ketiga, dalam membuat suatu dokumentasi aktivitas dalam perusahaan tersebut, karyawan harus memiliki suatu keterampilan. Jadi, karyawan yang dapat membuat dokumentasi memiliki keterampilan yang lebih baik, ya. Jadi ada manfaatnya bagi perusahaan, yaitu memiliki karyawan yang lebih terampil. Nah, dalam dokumentasi terdapat 3 alat yang dapat dipergunakan. Yang pertama adalah data flow diagram, yang kedua business process diagram, yang ketiga flowchart. Pada hari ini kita akan mempelajari tentang data flow diagram dan business process diagram. Untuk flowchart kita akan pelajari minggu depan. Kita lihat yang pertama data flow diagram. Data flow diagram sering juga disebut sebagai diagram aliran data yang menggambarkan bagaimana aliran data dalam suatu organisasi. Untuk menggambarkan data flow diagram dapat digunakan 4 simbol. Yang pertama adalah simbol persegi. Simbol persegi ini menggambarkan dari mana data diperoleh atau sumber datanya dari mana. Kemudian tujuan datanya. Ya. Selanjutnya ada simbol aliran data, kemudian ada tanda panah. Simbol ini menyatakan suatu proses, ya, atau menunjukkan bagaimana suatu proses dari aktivitas di perusahaan tersebut. Kemudian yang ketiga, proses transformasi digambarkan dengan lingkaran. Kemudian yang keempat, penyimpanan data digambarkan dengan dengan 2 garis yang sejajar. Jadi seperti itu ya. Jadi ada 4 simbol untuk menggambarkan data flow diagram. Baik, di sini kita lihat ada suatu data flow diagram yang memberikan kepada kita informasi tentang proses pembayaran customer. Nah, di sini ada pembayaran yang dilakukan secara kredit. Jadi, kita bisa lihat bahwa sumber datanya, ya, sumber data digambarkan dengan suatu persegi. Sumber datanya adalah customer atau pelanggan. Nah, kemudian pelanggan melakukan proses pembayaran.
Selanjutnya, dalam proses pembayaran tersebut yang dilakukan secara kredit, terlibat ada suatu pihak bank. Ya, jadi ada pihak bank di sini. Kemudian proses pembayaran itu selanjutnya dilakukan lagi proses update piutang. Jadi pembayaran yang dilakukan secara kredit oleh perusahaan dicatat sebagai piutang. Jadi dilakukan update piutang, kemudian piutang dagang tersebut disimpan. Selanjutnya, informasi piutang dagang diinformasikan atau disampaikan kepada manajer kredit. Nah, jadi dari gambar satu ini kita bisa melihat asal datanya atau sumber datanya, kemudian tujuan akhirnya, kemudian ada dua proses, yaitu proses 1.0 proses pembayaran, kemudian proses 2.0 proses update piutang. Dalam data flow diagram terdapat 3 level. Yang pertama atau level yang paling umum adalah level konteks. Level konteks ini menunjukkan input dan output pada sistem, dan hanya terdapat satu simbol proses di dalam diagram ini. Tidak ada penyimpanan data, ya. Kemudian ada level 0. Level 0 menunjukkan semua langkah-langkah aktivitas utama dari suatu sistem. Dan setiap proses diberi label 1.0, 2.0, 3.0 dan seterusnya. Jadi kalau di diagram konteks tadi menggambarkan secara umum dan hanya memuat satu proses, di level 0 terdapat beberapa proses. Tetapi proses tersebut hanya menggambarkan aktivitas utamanya. Kemudian ada level 1. Level 1 ini memberikan lebih detail proses data untuk menunjukkan level yang lebih besar. Jadi setiap prosesnya, misalkan proses 1.0 tadi didetailkan lagi. Ya, jadi dibuat lebih rinci lagi kegiatannya apa atau prosesnya apa. Jadi dari 1.0 kita bisa membuat 1.1, 1.2, 1.3 dan seterusnya. Baik, di sini kita bisa melihat ada suatu contoh konteks diagram. Contoh ini adalah menggambarkan proses penggajian karyawan. Jadi, di sini ada sistem proses penggajian. Departemen yang terlibat adalah departemen di mana karyawan tersebut bekerja. Jadi, departemen ini menyediakan suatu kartu absensi karyawan. Kemudian, terdapat juga HRD. HRD ini menyediakan form karyawan baru atau update karyawan. Jadi misalkan ada data karyawan yang sudah menikah kemudian diupdate. Nah, form tersebut diberikan untuk diproses penggajiannya. Dalam proses penggajian terdapat pihak pemerintah ya untuk laporan dan pembayaran pajak. Kemudian diberikan slip gaji kepada karyawan. Kemudian juga ada pihak bank yang menerima payroll check untuk proses transfer gaji ke karyawan. Kemudian ada laporan penggajian yang diterima oleh manajemen. Nah, jadi di sini karena ini adalah suatu konteks diagram, hanya terdapat satu proses, yaitu sistem proses penggajian. Kemudian untuk level 0, sistem proses penggajian ini nanti kita bisa buat bentuk aktivitas utamanya. Misalkan dari departemen kartu absensi karyawan, prosesnya adalah proses penggajian. Kemudian HRD prosesnya adalah mengupdate karyawan baru atau mengubah data karyawan. Kemudian dari proses pengubahan tersebut dilakukan penyimpanan data dan seterusnya, seperti itu ya. Jadi dari masing-masing
sumber data, kemudian dari masing-masing pihak di sini, nanti kita bisa membuat aktivitasnya apa. Bisa ada penjelasannya. Oke. Nah, di sini kita lihat untuk level 0 diagram. Jadi aktivitas di sini yang berupa sistem proses penggajian dibuat menjadi beberapa aktivitas utama. Jadi dari sini ada HRD yang mengupdate karyawan, proses, kemudian hasil updateannya disimpan dalam file karyawan atau file penggajian. Kemudian tadi departemen melakukan proses penggajian karyawan. Nah, proses penggajian karyawan ini yang terlibat adalah karyawannya sendiri dan kemudian ada pihak bank. Nah, penggajian ini kemudian diupdate di buku besar. Ya, buku besar kemudian disimpan dalam buku besar. Nah, dalam file penggajian juga ada proses pembayaran pajak. Pembayaran pajaknya ditujukan kepada pihak pemerintah. Kemudian dalam file penggajian juga ada penyiapan laporan yang ditujukan kepada manajemen. Begitu. Jadi dari sini, dari gambar 3 ini kita bisa melihat bahwa dalam setiap pihak kita bisa membuat suatu aktivitas utamanya apa. Ya, departemen aktivitas utamanya adalah menggaji karyawan, kemudian tujuannya adalah karyawan dan bank. Kemudian dari proses penggajian karyawan dibuat proses pengupdatean buku besar. Pengupdatean buku besar ini kemudian dilakukan penyimpanan. Dan biasanya proses dengan penyimpanan arah panahnya adalah arah bolak-balik ya. Jadi di sini ada tanda panah, di sini juga ada tanda panah. Ini juga penyimpanan data, tanda panah di sini, kemudian di sini juga ada tanda panah. Perhatikan arah aliran data ya, karena di sini kita menggunakan data flow diagram. Jadi ada aliran datanya. Sehingga dalam pembuatan tanda panah ini harus benar-benar cermat. Nah, ini untuk level 0 diagram. Kemudian level 1 diagram, proses 2.0 di sini ya, di sini ada 2.0 dapat dibuat lebih detail lagi. Jadi detailnya adalah proses penggajian diberi label 2.1, kemudian ada level 2.2 penyiapan pengeluaran kas. Jadi dalam 2.1 ada penyimpanan file penggajian atau file karyawan. Kemudian di sini berhubungan dengan karyawan. Selanjutnya proses penggajian tadi, setiap daftar gajinya dibuat pengeluaran kas sesuai dengan daftar gaji, kemudian disampaikan payroll check kepada pihak bank. Jadi artinya level 1 diagram ini memberikan aktivitas yang lebih detail lagi dari level 0 ya. Selanjutnya kita lihat di sini ada bisnis proses diagram atau yang disingkat dengan BPD. BPD adalah cara visual untuk menggambarkan berbagai langkah atau aktivitas dalam proses bisnis. Jadi kalau di DFD tadi ada aliran datanya, kalau di sini menggambarkan berbagai langkah atau aktivitas dalam proses bisnis. Nah, kemudian juga BPD dapat menggambarkan interaksi dalam suatu entitas serta interaksi antar entitas. Terdapat beberapa simbol yang dapat digunakan untuk pembuatan BPD atau Business Process Diagram. Simbol yang pertama adalah suatu lingkaran untuk menyatakan mulai ya atau start, kemudian ada lingkaran yang ditebalkan untuk menyatakan selesai atau akhir. Kemudian ada suatu persegi panjang tapi di sini bentuknya tidak siku ya. Ada suatu bentuk seperti ini yang menyatakan aktivitas. Jadi aktivitasnya nanti ditulis dalam bentuk kotak ini. Kemudian ada keputusan yang digambarkan dengan bentuk lupis di sini. Jadi keputusan ini nanti menyatakan apakah diterima atau tidak aktivitasnya. Ya, kemudian ada aliran.
aliran ini mengidentifikasikan sebuah bentuk aktivitasnya. Jadi misalkan dari aktivitas pertama ke aktivitas selanjutnya. Kemudian ada annotation informasi. Baik, di sini ada suatu contoh ya, BPD, proses reimburse biaya dinas. Jadi dimulai dari sini ada salesman ya. Jadi pihak-pihaknya adalah salesman, kemudian ada sales supervisor, kemudian ada keuangan. Hal-hal yang mungkin juga boleh ada admin, kemudian ada pihak accounting. Nah, dimulai dari salesnya ya, mulai disimbolkan dengan suatu lingkaran. Sales membuat laporan biaya dinas dan membuat pengajuan penggantian biaya dinas atau reimburse. Kemudian diajukan kepada supervisornya. Ya, supervisornya melakukan aktivitas proses persetujuan atau tidak, seperti itu ya. Jadi di sini ada proses, kemudian diambil keputusan. Kalau misalkan keputusannya tidak setuju terhadap pengajuan penggantian tadi, maka sales supervisor memberikan informasi dan salesman menerima info penolakan. Selanjutnya prosesnya diakhiri dengan suatu lingkaran yang di bold. Dan bila sales supervisornya setuju, maka sales supervisor membuat permintaan pembayaran yang ditujukan kepada bagian keuangan. Bagian keuangan melakukan pembayaran, kemudian membuat rekapitulasi dan mengirimkan memo pembayaran biaya dinas. Selanjutnya pembayaran, info pembayaran diterima oleh salesman, kemudian pembayarannya diterima dan proses diakhiri dengan suatu lingkaran yang bold seperti ini. Nah, jadi itu dia contoh aktivitas proses reimbursement biaya dinas yang digambarkan dengan BPD. Baik, semoga penjelasan ini dapat dipahami. Nanti jika ada pertanyaan dapat disampaikan melalui grup WA kita. Terima kasih semuanya, selamat siang.